Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai kegiatan 5.3, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan 5.3, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai cara cepat atau sering kita sebut sebagai win solution dari perbandingan senilai. Bagi yang belum menonton, link videonya sudah Ibu letakkan di description box ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada ayo kita amati. Tabel 5.2, situasi perbandingan senilai atau sering disebut sebagai proporsi dan bukan. Di sini ada situasi A dan B. Baik, sekarang kita akan masuk untuk soal yang pertama, situasi A nomor 1. Jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapakah harga 8 kg beras? Nah, di sini sudah Ibu buatkan yang diketahui. Yang pertama itu 4 kg beras dihargai Rp36.000. Selanjutnya, untuk 8 kg beras, harganya belum diketahui, jadi di sini Ibu buatkan saja sebagai variabel P. Nah, untuk memudahkan menyelesaikan soal ini, menyelesaikan soal perbandingan senilai, Ibu sudah buatkan tabel. Nah, di sini, untuk 4 kg beras ini, Ibu misalkan sebagai X, kemudian 8 kg ini sebagai Y, dan Rp36.000 ini sebagai A, P ini sebagai B. Baik, di dalam perbandingan senilai, rumusnya adalah X per Y sama dengan A per B. Nah, jadi di sini kita masukkan nilai X-nya. X-nya di sini adalah 4 kg. Selanjutnya untuk Y di sini 8 kg. A-nya adalah Rp36.000, B-nya P. Nah, selanjutnya sampai di sini kita akan kalikan silang. Di sini kita kali silang. Baik, di sini 4 dikali P sama dengan 4P. 4 dikali P sama dengan 4P. Selanjutnya di sini 36.000 dikali 8 sama dengan 288.000. Nah, di sini yang kita cari adalah nilai P-nya. Maka nilai P sama dengan 288.000 per 4. Di sini 4 sebagai pengali pindah ruas ke kanan menjadi pembagi, sehingga P sama dengan 72.000. Nah, bisa disimpulkan bahwa untuk 8 kg beras itu dihargai Rp72.000. Nah, permasalahan untuk situasi A ini merupakan proporsi atau perbandingan senilai. Nah, untuk situasi B, kita baca dulu teksnya. Di sini saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun, berapakah usia adiknya? Nah, di sini untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini, di sini diketahui adalah usia awal kan Budi 4 tahun. Kita buatkan saja di sini Budi itu usianya pertama awal 4 tahun. Kemudian usia adiknya itu awalnya adalah 2 tahun. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa usia sekarang Budi itu 8 tahun. Kemudian untuk adiknya itu belum diketahui dan itulah yang akan ditanya. Berapakah usia adiknya? Jadi di sini titik tahun. Nah, sekarang kita perhatikan 4 ke 8 ini kita jumlahkan, kita tambahkan berapa? Ditambah 4. Berarti yang di bawah juga kita akan tambahkan 4. Nah, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga bisa disimpulkan usia adiknya sekarang 6 tahun. Nah, untuk permasalahan kedua, untuk permasalahan situasi B yang pertama ini, bisa disimpulkan bahwa ini bukanlah proporsi. Kenapa? Karena perbandingan di awal 4:2 ini 2:1 perbandingannya ya. 4:2. Yang pertama di sini kan untuk usia awal untuk Budi 4, kemudian adiknya umurnya 2 tahun.
Sehingga perbandingan ini sama-sama kita sederhanakan dengan membagi 2. 4 bagi 2, 2. Kemudian 2 bagi 2, 1. Perbandingannya 2:1. Ini untuk yang di awal. Sekarang untuk yang sekarang, usianya sekarang 8:6. 8:6, sama-sama kita bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga untuk usianya yang sekarang, perbandingannya 4:3. Di dalam perbandingan senilai, perbandingan kedua ini haruslah sama. Namun di sini perbandingannya berbeda. Maka dari itu bisa disimpulkan untuk situasi B, untuk soal yang pertama ini bukanlah proporsi. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Kita baca dulu teksnya untuk situasi A. Susi berlari dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Jika Susi menempuh jarak 9 km, berapakah jarak yang ditempuh Yuli? Di sini yang diketahui, S sama dengan atau Susi sama dengan 3 kali lebih cepat dari Yuli. Maka S sama dengan 3 dikali Y. 3 dikali Y sama dengan 3Y. Sehingga S sama dengan 3Y. Kemudian yang diketahui di sini adalah Susi menempuh jarak 9 km. S sama dengan 9 km. Berikutnya yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Yuli. Maka Y sama dengan titik-titik kilometer. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita buatkan S sama dengan 3Y. S sama dengan 3Y artinya sama juga dengan 3Y sama dengan S. Nah, di sini bisa kita buatkan juga 3Y sama dengan 1S. Karena S di sini sebenarnya mempunyai koefisien yang bernilai 1. Selanjutnya, Y sama dengan 1/3S. Dari mana 1/3S? Nah, 1/3S itu adalah, di sini kan yang dicari adalah Y, sehingga Y sama dengan 1, di sini 3 sebagai pengalih pindah ruas menjadi pembagi, 1/3S. Nah, di sini kita masukkan nilai S-nya. Nilai S-nya adalah 9 km. Y sama dengan 1/3 dikali 9. Nah, 1 dikali 3 itu adalah 1 dikali 9, 9. Kemudian per 3. 9/3 sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 km. Untuk situasi A nomor 2, ini merupakan proporsi. Selanjutnya, kita coba baca untuk situasi B. Situasi B, Susi dan Yuli berlari di lintasan dengan kecepatan yang sama. Susi berlari terlebih dahulu. Ketika Susi telah berlari 9 putaran, Yuli berlari 3 putaran. Jika Yuli menyelesaikan 15 putaran, berapa putaran yang dilalui Susi? Nah, di sini untuk mudahnya kita buatkan dulu. Pada awalnya Yuli di sini berlari 3 putaran. 3 putaran, kemudian sudah menyelesaikan 15 putaran. Selanjutnya di sini Susi. Dia berlari 9 putaran. Nah, berapakah putaran yang sudah dilalui oleh Susi? Titik-titik. Nah, kita perhatikan 3 ke 15 ini ditambahkan berapa? Ditambah 12. Kalau Yuli ditambah 12, Susi juga ditambah dengan 12. 9 ditambah 12. 9 ditambah 12 sama dengan 21. Nah, bisa disimpulkan bahwa Susi sudah melalui 21 putaran. Nah, untuk soal nomor 2 pada situasi B ini bukanlah
sebuah proporsi. Kenapa? Nah, di sini perbandingan awalnya 3:9. Nah, 3:9. 3:9 ini sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 1, kemudian 9 bagi 3 itu 3. Selanjutnya untuk yang akhir 15 dan 21. 15 dan 21. Nah, ini sama-sama kita bagi 3 juga. 15 dibagi 3 itu 5. Kemudian 21 dibagi 3 itu 7. Ini beda. Nah, di dalam proporsi atau perbandingan senilai, perbandingan ini haruslah sama. Karena ini berbeda, sehingga bisa disimpulkan untuk soal nomor 2 pada situasi B, ini bukanlah proporsi atau perbandingan senilai. Soal nomor 3 untuk situasi A, kita baca dulu teksnya. Es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur 2 gelas air putih atau 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih? Baik, di sini kita tuliskan dulu untuk 2 takaran sirup yang dicampur 2 gelas air putih. Nah, di sini berarti 2 berbanding 2. Sehingga 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka rasanya seimbang. Nah, selanjutnya di sini 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air. Nah, sehingga di sini 3 berbanding 2. Atau 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, dari 2 takaran ini bisa kita simpulkan yang lebih asam adalah 3 takar sirup dicampur dengan 2 gelas air putih. Nah, untuk nomor 3 pada situasi A ini bisa kita simpulkan soal ini merupakan proporsi. Kenapa? Karena objek perbandingannya sama, yaitu takaran sirup dan gelas air putih. Nah, selanjutnya untuk situasi B, kita baca dulu teksnya. Es jeruk manakah yang lebih asam? 2 takar sirup dicampur dengan 2 cangkir air putih atau 3 bungkus takar sirup dicampur 2 gelas air putih? Baik, di sini kita tuliskan dulu. Di sini 2 takar sirup dicampur 2 cangkir air. Selanjutnya di sini ada 3 bungkus takar sirup dicampur dengan 2 gelas air. Nah, untuk situasi B yang nomor 3 ini tidak dapat dibandingkan. Kenapa? Objeknya sudah berbeda. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Di sini memang sama. Yang pertama di sini menggunakan takaran sirup memang sama. Namun yang di sebelah kanan ini, di sini yang satu menggunakan cangkir air, yang satu menggunakan gelas air, sehingga tidak dapat dibandingkan. Nah, untuk kesimpulan situasi B yang nomor 3 ini, soal ini bukanlah merupakan proporsi atau bukan merupakan perbandingan senilai. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita untuk soal nomor 4. Situasi A, Juna membutuhkan 300 gram tepung ketan dan 150 gula pasir untuk membuat 25 onde-onde. Dengan resep yang sama, Tatang membutuhkan 900 gram tepung ketan dan 450 gula pasir untuk membuat 75 onde-onde. Baik, di sini yang pertama kita akan membandingkan tepung Tatang berbanding tepung Juna. Di sini tepung Tatang 900 dan tepung Juna 300, sehingga 900 berbanding 300. 900 berbanding 300, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 300. Nah, sehingga 3 berbanding 1. 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Selanjutnya kita akan membandingkan gula Tatang berbanding gula Juna. Nah, gula Tatang di sini 450 dan gula Juna 150, sehingga 450 berbanding 150. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 150, sehingga 3 berbanding 1. 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Nah, berikutnya kita akan membandingkan onde-onde Tatang dan onde-onde Juna. Onde-onde Tatang di sini 75 dan onde-onde Juna 25. 75 berbanding 25. Perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 25. Sehingga 3 berbanding 1. 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Nah, maka untuk soal nomor 4 pada situasi A ini merupakan proporsi. Kenapa? Kalau kita perhatikan ketiga perbandingan ini sama. Selain itu, di dalam perbandingan senilai, semakin besar unsur pertama, maka unsur keduanya juga membesar. Nah, di sini dikatakan
semakin besar tepung dan gula, maka semakin banyak pula onde-onde yang dihasilkan. Nah, di sini juga dikatakan jumlah onde-onde yang dibuat Tatang 3 kali dari jumlah onde-onde yang dibuat Juna. Jadi bahan-bahannya juga jumlahnya 3 kali lipat dibanding jumlah bahan yang dipakai oleh Juna. Maksudnya di sini adalah, nah di sini pertama yang dikatakan onde-onde Tatang 3 kali dari onde-onde Juna. Nah di sini kita buatkan onde-onde Tatang sama dengan 3 kali dari onde-onde Juna. Nah di sini kita lihat onde-onde Tatangnya 75, kemudian onde-onde Juna 25. Kita buktikan 3 dikali 25 sama dengan 75. Selanjutnya di sini untuk bahan-bahannya jumlahnya 3 kali lipat dibanding jumlah bahan yang dipakai oleh Juna. Di sini untuk tepung Tatang itu sama dengan 3 kali tepung Juna. Nah, untuk gula pun sama. Gula Tatang itu sama dengan 3 kali dari gula Juna. Nah, jadi semakin besar tepung dan gula, semakin besar bahan yang digunakan, maka semakin banyak pula onde-onde yang dihasilkan Tatang maupun Juna. Sehingga untuk soal nomor 4 pada situasi A ini dapat disimpulkan soal ini merupakan proporsi atau perbandingan senilai. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4 pada situasi yang B. Juna membutuhkan 300 gram tepung ketan dan 150 gula pasir untuk membuat 25 onde-onde. Nah, dengan resep yang sama, Tatang membutuhkan 350 gram tepung ketan dan 200 gula pasir untuk membuat 75 onde-onde. Nah, di sini kita lihat dulu perbandingannya untuk tepung Tatang berbanding tepung Juna. Tepung Tatang di sini 350, tepung Juna 300, sehingga 350 berbanding 300 itu sama dengan 7 berbanding 6. Dari mana 7 berbanding 6? Nah, perbandingan 350 berbanding 300 ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 50. Sehingga hasilnya 7 berbanding 6. Selanjutnya di sini kita akan membandingkan gula Tatang berbanding gula Juna. Gula Tatang di sini 200, selanjutnya gula Juna 150. Nah, perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 50, sehingga hasilnya 4 berbanding 3. Berikutnya untuk onde-onde Tatang. Onde-onde Tatang berbanding onde-onde Juna. Di sini onde-onde Tatangnya 75 dan onde-onde Juna 25. Sederhanakan dengan membagi 25, sehingga hasilnya 3 berbanding 1. Nah, kalau kita perhatikan ketiga perbandingan ini berbeda, yang 7 berbanding 6, 4 berbanding 3, dan 3 berbanding 1. Maka dapat disimpulkan untuk soal nomor 4 pada situasi B ini bukanlah merupakan proporsi atau bukan merupakan perbandingan senilai. Nomor 5 untuk situasi yang A. Nah, di sini ada 2 persegi panjang. Persegi panjang pertama itu panjangnya 12 dan lebarnya 6. Persegi panjang kedua, panjangnya 6, lebarnya 3. Nah, kita akan membandingkan panjangnya dulu. Jadi di sini panjang pertama banding panjang kedua. Panjang pertamanya 12, panjang keduanya 6, sehingga 12 berbanding 6. 12 berbanding 6, perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 6. Sehingga hasilnya 2 banding 1. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Berikutnya kita akan membandingkan lebarnya. Jadi lebar pertama banding lebar kedua. Lebar pertamanya 6, lebar keduanya 3. Sehingga 6 banding 3. Nah, perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3. Sehingga hasilnya 2 banding 1. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Kalau kita perhatikan di sini untuk perbandingan panjang dan lebar, ini perbandingannya sama, yaitu 2 banding 1 dan 2 banding 1. Nah, untuk ukuran panjang dan lebar pada persegi panjang pertama itu merupakan 2 kali dari ukuran persegi panjang kedua. Di sini dikatakan persegi panjang pertama, panjang pertama itu sama dengan 2 kali panjang kedua. Kita akan buktikan. Di sini panjang pertamanya yaitu 12, sehingga 12 sama dengan 2 kali panjang pertama, 2 kali dari 6.
2 dikali 6 itu sama dengan 12. Selanjutnya lebar pertamanya 6. 6 dikali 2 kali lebar pertama, 2 kali dari 3. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, sehingga untuk soal nomor 5, pada situasi yang A ini sudah membuktikan kalau soal ini merupakan sebuah proporsi atau perbandingan senilai. Selanjutnya di sini kita akan lanjutkan untuk situasi yang B. Masih sama, di sini ada 2 persegi panjang. Nah, persegi panjang pertama, panjangnya 6, lebarnya 3. Persegi panjang kedua, panjangnya 9, lebarnya 6. Kita akan bandingkan panjangnya dulu. Panjang kedua banding panjang pertama. Nah, di sini panjang keduanya 9, panjang pertamanya 6. Sehingga 9 banding 6. Perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3. Hasilnya adalah 3 banding 2. 3 dibagi 2 itu sama dengan 1,5. Kita lanjut untuk perbandingan lebar. Nah, untuk perbandingan lebar, di sini lebar kedua banding lebar pertama. 6 banding 3. Nah, perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3. Sehingga hasilnya 2 berbanding 1. 2 dibagi 1 itu sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk perbandingan panjang dan lebar itu hasilnya berbeda ya. Di sini 3 banding 2 dan 2 banding 1. Nah, selanjutnya di sini dikatakan bahwa panjang persegi panjang kedua itu sama dengan 1,5 dari panjang pertama. Nah, kita akan buktikan terlebih dahulu. Di sini panjang keduanya berapa? Panjang keduanya yaitu 9, sehingga 9 sama dengan 1,5 dari panjang pertama. 1,5 dikali panjang pertamanya 6. 1,5 dikali 6 itu sama dengan 9. Berarti benar. Nah, untuk lebarnya. Lebar keduanya berapa? 6. Berarti 6 sama dengan 2 kali lebar pertama. 2 kali dari 3. 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Nah, sehingga untuk soal nomor 5 pada situasi yang B, dapat disimpulkan bahwa soal ini bukanlah merupakan proporsi atau bukan merupakan perbandingan senilai. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh 5.6. Di sini soal pertama, tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di atas proporsi atau tidak. Jelaskan alasan kalian. Nah, untuk yang A di sini kita akan membuktikan apakah contoh soal ini merupakan proporsi atau tidak. Rumus perbandingan senilai untuk soal yang A di sini adalah X per Y. Kita buatkan dulu X per Y. Nah, di sini kita akan membuktikan satu persatu untuk X1, Y1, X2, Y2. Nah, kita masukkan rumusnya X1 per Y1 sama dengan X1-nya berapa? 2. Y1-nya 4, sehingga 2 banding 4. Nah, perbandingan ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. 4 dibagi 2, 2. Sehingga perbandingannya 1 banding 2. Sekarang untuk X2 per Y2. Nah, di sini kita masukkan nilainya. X2-nya berapa? 4. Y2-nya berapa? 6. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kita lihat di sini perbandingannya beda ya. Nah, yang satu 1 banding 2, yang satu 2 banding 3. Di dalam perbandingan senilai, keduanya ini harus sama. Jadi perbandingannya harus sama, tetapi di sini kan berbeda. Sehingga dapat disimpulkan untuk yang A ini bukan merupakan proporsi. Selanjutnya untuk yang B di sini masih sama menggunakan rumus X per Y. X per Y. Kita akan buktikan untuk X1 per Y1 sama dengan 3 per 4. 3 banding 4. Nah, 3 banding 4 ini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Sekarang kita lanjutkan untuk X2 per Y2. X2 per Y2. Nah, di sini X2-nya berapa? 6. Y2-nya berapa? 8. Nah, kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 2.
Nah, 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Nah, di sini untuk X2 perbandingannya adalah 3 berbanding 4. Sekarang coba kita buktikan dulu untuk yang X3-nya. Apakah masih sama? Nah, untuk X3-nya berapa? 9, Y3-nya 12. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 3. Di sini 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. Oke, masih sama. Kemudian di sini untuk X4 per Y4. X4-nya 12 per 16. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 4. Jadi di sini 12 dibagi 4 berapa? 3 per 4. Oke, sama ya. Selanjutnya yang terakhir kita coba buktikan untuk X5 per Y5. Di sini X5-nya 15, kemudian Y5-nya 20. Ini kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 5. Jadi di sini 3 per 4. Sama ya semua. Nah, perbandingannya sama semua, sehingga untuk yang B ini bisa kita simpulkan bahwa yang B ini merupakan proporsi. Nah, untuk yang B proporsi, untuk yang A bukanlah proporsi. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Buatlah grafik untuk setiap masalah 1A dan 1B. Jadi untuk yang A, grafiknya seperti ini, dan yang B, grafiknya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang membedakan kedua grafik A dan B? Nah, perbedaan yang paling menonjol adalah untuk yang B, saat X-nya 0, Y-nya juga 0, sehingga grafik ini dapat memotong sumbu X dan sumbu Y. Sementara untuk grafik A di sini, ketika X-nya 0, Y-nya tidaklah 0, sehingga tidak dapat memotong sumbu X. Nah, itulah perbedaan yang paling menonjol pada kedua grafik ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Contoh 5.7, resep kue. Ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat kek ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2. Jika kalian ingin membuat kek ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Nah, untuk menjawab soal ini, di sini kita buatkan dulu tepung terigu berbanding ubi. Nah, di sini tepung terigu buatkan saja sebagai T dan ubi sebagai U. Seperti ini ya. Nah, di sini perbandingannya berapa? 1:2, sehingga 1/2. Nah, selanjutnya di sini yang diketahui adalah 500 gram ubi jalar. Berarti di sini 500 gram ubi jalar dan tepung terigu yang kalian butuhkan adalah titik-titik. Nah, ini yang ditanya, sehingga di sini tepung terigu Ibu buatkan saja sebagai T, karena T ini yang akan kita cari nilainya ya. Nah, selanjutnya sampai di sini kita akan kalikan silang. 2 dikali T adalah 2T. Selanjutnya di sini 500 dikali 1, 500. Sampai di sini T sama dengan 500. 2 sebagai pengali, pindah ruas ke kanan sebagai pembagi, jadi 500/2, maka T sama dengan 250 gram. Sehingga tepung terigu yang dibutuhkan adalah 250 gram. Contoh 5.8, Andi memiliki sepeda motor matic baru berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda motor matic 125 cc memerlukan 1 liter pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Tabel berikut ini menunjukkan banyak pertamax yang satuannya liter dan jarak tempuh. Andi ingin melakukan perjalanan dari kota Surabaya ke Banyuwangi yang berjarak sekitar 387 km dan ingin mengetahui banyak pertamax yang dibutuhkan. Nah, dari tabel yang dibuatnya, Andi mengetahui bahwa jarak yang ditempuh dan banyak pertamax yang dibutuhkan adalah perbandingan senilai. Sehingga jika Andi dapat menentukan hubungan keduanya, dia juga dapat menentukan banyak pertamax yang dibutuhkan untuk menempuh jarak sejauh 387 km. Baik, di sini sebenarnya yang ditanyakan adalah
berapa banyak pertamax yang dibutuhkan jika Andi ingin menempuh jarak 387 km. Baik, untuk menjawab soal ini, di sini kita buatkan perbandingan pertamax banding jarak. Untuk pertamax, Ibu buatkan saja sebagai P per jarak. Nah, selanjutnya di sini perbandingannya kita ambil 1 berbanding 43. 1 banding 43. Nah, selanjutnya di sini untuk jaraknya tadi berapa? 387. Nah, pertamaxnya itu ya yang akan ditanya. Sehingga di sini Ibu buatkan saja sebagai P. Nah, sampai di sini kita akan kalikan silang. Jadi 43 dikalikan P. 43 dikali P sama dengan 387 kita kalikan dengan 1 dikali 1. Nah, 43 dikali P sehingga hasilnya 43P sama dengan 387 dikali 1 adalah 387. Maka P sama dengan 387 per, di sini 43 sebagai pengalih, pindah ruas sebagai pembagi. Maka P sama dengan 9 liter. Nah, maka kesimpulannya, untuk menempuh jarak 387 km, Andi membutuhkan pertamax sebanyak 9 liter. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.